أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Yang wajib atas kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Apapun keadaannya, yang wajib atas kita tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Karena memang sejatinya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia pun Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Bijaksana tatkala memutuskan sesuatu, termasuk ketika Allah memutuskan bahwasanya di akhir tahun 2019 sampai waktu yang telah Allah tetapkan akan ada satu makhluk, akan ada satu wabah yang menimpa bumi, dan tentu dengan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah Allah yang Subhanahu wa taala yang sedemikian luas, maka wajib atas kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena toh yang kita dapatkan dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak dan jauh lebih besar dari ujian yang bisa dihitung dengan jari. Maka tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menuai janji Allah Subhanahu wa taala, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Baik, selanjutnya seperti biasa di awal tahun seperti ini ada satu motivasi untuk kalian semua, yakni berhubungan dengan Al-Quran. Yang motivasi ini tentu bermanfaat untuk diri saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama Ustaz adalah Adi bin Firmansyah, yang insya Allah salah satu dari pengajar tahfidz di MTS dan MA Sunnah, insya Allah bersama Ustaz-Ustaz yang lain tentunya. Baik, santri MTS dan santri MA yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian anak soleh dan solehah. Ada beberapa hal, tidak banyak, insya Allah hanya beberapa saja, sebagai muqaddimah untuk antum semua, bahwasanya ada satu pelajaran di MTS dan MA Sunnah ini yang wajib kalian ikuti, yaitu pelajaran tahfidzul Quran. Perhatikan santri-santriku, ada beberapa keutamaan yang Allah berikan kepada para pembaca, penghafal Al-Quran. Di sini insya Allah akan membawakan beberapa saja sebagai motivasi untuk antum semua. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa kalian sambil cek di surat Fatir ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kurang lebih, innal ladzina yatluna kitaballah. Perhatikan, sesungguhnya orang-orang yang membaca, yatluna kitaballah, membaca kitabullah, yakni Al-Quran, kalamullah, wa aqamus shalah,
dan mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah, dan dia berinfak baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka menginginkan perniagaan, yakni perniagaan dengan Allah. Mereka melakukan perniagaan dengan Allah, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Ada satu poin yang harus kalian perhatikan. Di sini Allah bilang, sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran. Tentu salat dan infak tadi kita tidak bahas, karena kita akan bahas yang berhubungan dengan Al-Quran saja. Kata Allah, perhatikan, santri MTS dan santri MA yang semoga Allah kuatkan kalian di atas ketaatan kepada Allah. Kata Allah, sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka menginginkan perniagaan kepada Allah, atau mereka sedang melakukan perniagaan dengan Allah, ya, yang lan tabur. Allah gunakan kalimat lan. Lan itu kalau dalam bahasa kita, nanti kalian belajar, ya, terutama yang kelas 7. Lan itu kalau di bahasa kita tidak akan. Tabur, merugi. Kata Allah, orang yang membaca Al-Quran tidak akan pernah rugi, ya, karena tadi Allah pakai bahasa lan, ya. Ada dua yang mirip nanti, ada lan, ada lam. Kalau pakai mim artinya belum. Bisa bilang lam astahim, saya belum mandi. Lam akul, saya belum makan. Tapi kalau sudah bilang lan astahim, saya tidak akan pernah mandi, nah pakai lan artinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani sampai kapanpun tidak akan pernah ridho. Pakai Allah lan, itu lan. Jadi yang perlu kalian pahami adalah orang yang membaca Al-Quran, kata Allah, tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Yakini oleh kalian, orang yang membaca Al-Quran tidak akan pernah rugi sampai kapanpun, dan kita wajib yakin atas firman Allah Subhanahu wa taala ini. Maka perhatikan anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian menjadi anak yang saleh dan salehah. Kita lanjutkan. Perhatikan di akhir ayat tersebut Allah bilang yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah rugi. Jadi kata Allah, yang wajib kita yakini, kata Allah, orang yang membaca Al-Quran selama-lamanya dia tidak akan pernah rugi. Yakin? Wajib kita yakini. Dari mana sisi tidak ruginya? Perhatikan anak-anakku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata beliau, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Kata beliau, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lam harfun wa mim harfun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran dari Al-Quran, maka baginya hasanah, satu kebaikan. Perhatikan, wal hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10. Kata beliau, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Kata beliau, itu bukan satu huruf. Walakin alifun harfun wal lam harfun wa mim harfun. Kata beliau, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka perhatikan kalian, kalau kalian membaca
satu huruf dari Al-Quran dibalas 10. Ya, misal Ustaz beli masker nih 10.000, Ustaz jual kembali 100.000. Pertanyaannya, Ustaz untung banget atau untung sangat? Jawabannya untung banget dan sangat. Bayangkan ini modalnya 10.000 dibeli 100.000, 10 kali lipat untungnya. Kata Allah, orang yang membaca Al-Quran satu huruf dikasih 10 kebaikan. 10 kebaikan. Bacanya satu. Betul, gak ada yang baca satu huruf. Gak bisa kita baca bi, terus nanti sore lagi sa, mi. Gak bisa. Minimal kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah berapa? Bismillah aja kurang lebih ada 19 kali 10 190. Baca bismillah doang. Gimana kalau Al-Fatihah dilanjutkan? Belum pernah hitung Ustaz. Gimana kalau seandainya baca satu halaman? Belum pernah hitung. Satu halaman ada berapa huruf? Kalikan 10, kebayang pahalanya. Maka kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang membaca Al-Quran tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Perhatikan oleh kalian, gak akan pernah rugi selama-lamanya. Modal 1 dibayar 10. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya yang namanya kebaikan menghapus keburukan. Bonus lagi dari Allah. Sudah modal 1 dikasih 10, dapat bonus 10 kejelekan dihapuskan. Misal saya baca Bismillahirrahmanirrahim 190, padahal bacanya cuma 19 huruf, dapat 190 kebaikan. Sedangkan kata Allah, kebaikan menghapuskan keburukan. Keburukan 190 yang Ustaz punya dihapus oleh Allah. Bayangkan, bonus kurang apa lagi? Modal 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim dikasih 190 kebaikan, dihapuskan 190 kejelekan. Karena innal hasanah yudhibna sayyi'at. Sungguhnya yang namanya kebaikan menghapuskan kejelekan. Masih ragu apa lagi kalian? Maka jangan pernah malas kita baca. Ingat ayat ini di surat Fatir ayat ke-29, kata Allah, orang yang baca Al-Quran tidak akan pernah rugi untuk selama-lamanya. Yang kedua, saya tanyakan pesan 3, sedikit 3 ya. Tadi yang pertama, orang yang baca Al-Quran tidak akan pernah rugi. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalian pernah merasakan susah baca Al-Quran. Padahal tahukah kita, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman 1400.000 tahun yang lalu, 1440.000 tahun yang lalu. Allah sebutkan berkali-kali, kurang lebih ada 5 kali Allah sebutkan di dalam surat Al-Qamar. Berkali-kali Allah sebutkan ayat ini, silakan nanti dicek. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, kata Allah. Walaqad yassarna, dan sungguh ya, laqad sungguh ya, karena 2 harf taukid didobel, lam dan qad. Sungguh-sungguh kami telah mudahkan Al-Quran lidzikr, untuk dibaca, untuk dihafal, untuk diingat, untuk diambil pelajaran. Siapa yang bilang? Ustaz? Bukan. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu, yang menciptakan otak kita. Kata Allah, Al-Quran mudah untuk diingat, mudah untuk dibaca, mudah untuk dipelajari. Betul. Masih ragu? Tidak. Allah yang bilang, bukan Ustaz. Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah bilang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min. Allah ulang sampai kurang lebih 5 kali di situ. Al-Quran, kata Allah, sudah dimudahkan oleh Allah untuk dihafal, dibaca, dan dipelajari. Jadi kalau masih ada yang bilang susah, keterlaluan. Pertanyaannya, lebih tahuan kita atau Allah? Jawabannya lebih tahu Allah. Allah yang menciptakan otak kita, yang menciptakan semuanya ini lebih tahu kapasitas kita, kemampuan kita. Kalau kata Allah mudah,
pasti mudah. Kalau kalian bilang susah, berarti hati-hati melawan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi, orang yang baca Quran tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Dan yang kedua tadi, orang atau Al-Quran sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Qamar, ada di situ kurang lebih 5 ayat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, perhatikan oleh kalian. Perhatikan oleh kalian. Yang ketiga adalah siapapun yang berinteraksi, bersinggungan dengan Al-Quran, siapapun dia, apapun dia pasti mulia. Satu lagi, siapapun yang bersinggungan, berinteraksi dengan Al-Quran, pasti dia mulia. Bagaimana kita tahu? Kalian perhatikan, Allah ciptakan ribuan, bahkan mungkin jutaan, tak terhitung jumlah malaikat. Gak terhitung jumlah malaikat. Tapi ada satu malaikat yang Allah unggulkan di atas malaikat yang lain. Dia dijuluki Ruhul Amin, Ar-Ruh yang dapat dipercaya. Siapa lagi kalau bukan Jibril alaihi salam. Dia muta'in thumma amin. Dia di kalangan malaikat ditaati, dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya satu, tugas Jibril lah yang membuat dia lebih mulia dari malaikat yang lain. Apa tugas dia? Menyampaikan Al-Quran. Jibril, bukan manusia, bukan jin, dari kalangan malaikat, tapi karena dia berinteraksi, bertugas mengantarkan Al-Quran, jadilah dia pemimpin para malaikat. Allah turunkan Al-Quran lewat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, beliau Nabi yang terakhir yang Allah utus. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Tapi tatkala Al-Quran turun kepada beliau, status beliau naik menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul. Padahal beliau Nabi yang terakhir. Gak ada lagi Nabi setelah. Di atas beliau ada Nabi Isa, ada Nabi Musa Kalimullah, ada Nabi Ibrahim, ya, Abul Anbiya, ada Nabi Adam bapaknya sendiri, ya, Abul Basur, dan nabi-nabi yang lain yang tidak kalah hebat. Tapi kenapa beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Dia menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Jawabannya satu, Al-Quran turun kepada beliau. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti mulia. Lihat para sahabat Rasulullah SAW. Beliau manusia biasa, bukan nabi, bukan dari kalangan rasul, bukan dari kalangan malaikat. Kenapa Allah bilang mereka kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebut para sahabat Rasulullah, kuntum khaira ummat, kalian sebaik-baiknya umat yang Allah keluarkan di muka bumi ini untuk manusia. Perhatikan, status mereka menjadi manusia terbaik, manusia biasa. Kenapa? Mereka belajar Al-Quran langsung dari sumber yang mulia, yaitu Rasulullah SAW sebagai nabi yang diturunkan Al-Quran. Selain mereka juga menyuruh dari hal yang ma'ruf dan munkar, yang statusnya naik menjadi manusia terbaik dari kalangan manusia biasa. Dan perhatikan, Allah ciptakan 12 bulan dalam 1 tahun. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Betul. Allah utamakan 1 bulan di atas bulan yang lain. Bulan apa itu? Ramadan. Kenapa? Al-Quran turun di bulan Ramadan, jadi dia mengungguli 11 bulan yang lain. Allah Akbar. Sebab Al-Quran turun di bulan itu. Dan di dalam Ramadan ada 1 malam yang kalau orang beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun 1000 bulan itu. Lebih dikit. Kalau orang
beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dia lebih baik beribadah daripada 1000 bulan yang lain. Kenapa lebih baik? Jawabannya satu, Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Perhatikan, siapapun yang berinteraksi bersinggungan dengan Al-Quran pasti mungkin. Dan yang terakhir, manusia seperti kita, yang kita nggak bisa belajar dengan Rasulullah SAW karena tidak sezaman, kita pun masih bisa tetap mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara belajar Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian. Jadi kalau kalian ditanya siapa manusia yang paling baik, jawabannya satu, orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Khairukum, kata Rasulullah SAW. Pelajaran yang disebut oleh Rasulullah SAW, tidak ada pelajaran lain mungkin yang disebut oleh Rasulullah SAW. Tapi Al-Quran disebut oleh Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kenapa jadi manusia terbaik? Belajar Al-Quran. Maka perhatikan anak-anakku, siswa MTS dan MA As-Sunnah, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua menjadi Allah, keluarga Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mempelajari Al-Quran, mengamalkannya dan mentadaburinya, yang insya Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menjadi kemuliaan kita. Dan terakhir, semangatlah kalian belajar Quran, karena kedudukan kita kelak di hari kiamat di surga berbanding lurus dengan bacaan Al-Quran kita di dunia. Terakhir bacaan kalian di dunia, itulah derajat kalian di surga. Maka rajin-rajin terus baca sampai akhir sehingga kita menduduki surga tertinggi insya Allah ta'ala. Demikian sedikit motivasi untuk Ustaz sendiri dan untuk kalian semua. Ustaz akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi